Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita berselawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Adapun dua penanya dari teman, yaitu dari Saudari Hildayani dan Saudari Sunarti. Baik, terlebih dahulu saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Hildayani, yaitu pertanyaannya, bagaimana pandangan Skinner tentang manusia sebagai produk lingkungan memengaruhi pembentukan kepribadian. Baik, pandangan Skinner tentang manusia sebagai produk lingkungan memiliki implikasi signifikan terhadap membentuk kepribadian. Adapun beberapa aspek penting dari pandangan Skinner. Yang pertama, perilaku dibentuk oleh lingkungan. Skinner percaya bahwa perilaku manusia termasuk aspek kepribadian dibentuk oleh interaksi dengan lingkungan. Lingkungan memberikan stimulus yang memicu respons dan konsekuensi, penguatan atau hukuman yang mempengaruhi kemungkinan perilaku tersebut terjadi lagi di masa depan. Yang kedua, penguatan. Skinner menekankan peran penguatan dalam membentuk perilaku. Penguatan positif meningkatkan kemungkinan perilaku diulang, sedangkan penguatan negatif, penghilangan stimulus tidak menyenangkan, juga dapat memperkuat perilaku. Yang ketiga, Hukuman dapat mengurangi kemungkinan perilaku terjadi, tetapi Skinner berpendapat bahwa hukuman tidak seefektif penguatan dalam membentuk perilaku yang diinginkan. Poin yang keempat, kepribadian sebagai pola perilaku. Menurut Skinner, kepribadian bukanlah entitas internal yang tetap, melainkan pola perilaku yang dibentuk dari interaksi dengan perilaku. Kepribadian dapat berubah berdasarkan perubahan dalam lingkungan dan konsekuensi perilaku. Poin yang kelima, determinisme lingkungan. Skinner memiliki pandangan yaitu bahwa perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan sejarah penguatan. Ini berarti bahwa perilaku dapat diprediksi dan dimodifikasi melalui manipulasi lingkungan. Poin yang keenam, aplikasi praktis. Pandangan Skinner telah diterapkan dalam berbagai bidang seperti pendidikan dalam menggunakan penguatan untuk meningkatkan perilaku belajar. Yang kedua, terapi perilaku, menggunakan penguatan untuk meningkatkan perilaku, menggunakan teknik seperti operan conditioning untuk mengubah perilaku maladaptif. Yang ketiga, manajemen, menggunakan sistem reward untuk meningkatkan kinerja. Namun, pandangan Skinner juga memiliki kritik seperti mengabaikan faktor internal. Kritik menyatakan bahwa Skinner mengabaikan aspek internal seperti pikiran, emosi, dan motivasi yang juga berperan dalam perilaku manusia. Yang kedua, determinisme. Pandangan deterministik Skinner dianggap mengurangi konsep kebebasan dan tanggung jawab individu. Dengan demikian, Skinner melihat manusia sebagai produk lingkungan
yang responsif terhadap stimulus dan konsekuensi dan kepribadian terbentuk melalui proses belajar dan interaksi dengan lingkungan. Jadi itulah jawaban saya dari pertanyaan dari saudari Hildayani. Adapun penanya yang kedua dari saudari Sunarti, yaitu pertanyaannya, sejauh mana kepribadian seseorang sebenarnya adalah hasil dari lingkungan dan pengalaman belajar, dan apakah ada ruang untuk kebebasan atau kehendak bebas di dalamnya menurut Skinner? Baik, menurut Bev Skinner, kepribadian dibentuk oleh lingkungan dan pengalaman belajar, bukan oleh kehendak bebas. Ia menekankan bahwa kepribadian adalah hasil proses belajar melalui penguatan dan hukuman dari lingkungan. Perilaku manusia ditentukan oleh faktor lingkungan dan sejarah penguatan determinisme lingkungan. Konsep kehendak bebas dianggap ilusi karena perilaku sebenarnya dikendalikan oleh kondisi eksternal. Dengan mengubah lingkungan, perilaku seseorang dapat diprediksi dan dimodifikasi. Pandangannya menimbulkan kontroversi karena dianggap mengabaikan kebebasan dan tanggung jawab individu. Meski dikritik karena terlalu menyederhanakan manusia dan mengabaikan aspek internal seperti emosi dan pikiran, teori Skinner tetap berpengaruh besar terutama dalam terapi perilaku dan manajemen. Baik, itulah jawaban saya dari penanya dari saudari Sunarti.